誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di-subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali membahas mengenai info terbaru dari dunia baku hantam Tokyo Revengers. Sekaligus prediksi untuk chapter selanjutnya, yaitu chapter 234. Sayang sekali, pada minggu ini tidak ada satupun bocoran resmi yang beredar. Baik itu dari akun Twitter Ken Wakui maupun dari versi majalah fisiknya. Hal ini bisa terjadi karena dua hal. Yang pertama, chapter 234 akan menjadi sebuah chapter yang sangat menarik sekaligus menegangkan. Dan yang kedua, ada karakter baru yang akhirnya muncul pada chapter 234 nanti. Berbeda dari minggu-minggu sebelumnya, di mana banyak sekali spoiler yang beredar, bahkan jauh sebelum chapter terbarunya terbit secara resmi. Minggu ini semuanya justru dikunci sangat rapat. Tentu saja hal ini membuat kita semua sebagai pembaca menjadi sangat khawatir mengenai apa yang akan terjadi pada chapter 234 besok malam. Oleh karena itu, pada video kali ini kita akan bahas kemungkinan apa saja yang nantinya akan terjadi pada chapter 234. So, buat kalian yang tertarik dan mau tahu mengenai semua pembahasan kami kali ini, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama, yaitu info terbaru seputar dunia baku hantam Tokyo Revengers. Kabar ini datangnya dari beberapa akun sekaligus, yang sangat sering sekali membagikan bocoran-bocoran terbaru seputar dunia anime dan juga manga. Dalam salah satu postingannya di tanggal 4 Desember kemarin, disebutkan bahwa anime Tokyo Revengers season kedua sudah masuk tahap produksi. Namun sayangnya tidak dijelaskan dengan pasti bulan berapa dan tanggal berapa anime Tokyo Revengers season kedua ini akan kembali tayang. Namun jika kita melihat dari yang sudah-sudah, biasanya jika suatu anime sudah masuk tahap produksi, maka paling cepat dalam waktu 12-18 bulan kita akan kembali melihat anime ini lagi. Mudah-mudahan di season kedua nanti Tokyo Revengers melakukan pergantian studio atau minimal peningkatan kualitas animenya supaya tidak terlalu kaku dan bisa menghadirkan pertarungan yang epik, tidak seperti anime season pertamanya. Nah, kini kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu mengenai kemungkinan cerita yang akan terjadi pada chapter 234 besok. Kita mulai dari kemungkinan yang pertama dan juga penjelasan apa dasar dari kemungkinan pertama ini. Buat yang belum tahu, chapter 234 merupakan chapter pembuka atau chapter pertama untuk manga Tokyo Revengers volume ke-27. Jika kita ingat baik-baik, chapter pertama dalam setiap volumenya selalu berhasil memberikan kejutan yang sangat luar biasa menarik, serta selalu menghadirkan kemunculan dari karakter-karakter baru. Contoh sederhananya ada pada volume ke-24, 25, 26, dan juga volume ke-27. Di mana pada volume ke-24 dibuka dengan chapter 207 yang menceritakan tentang kemunculan kembali Sano Manjiro, Haruchio Sanzu, dan juga Hajime Kokonoi. Dan pada volume ke-25 dibuka dengan chapter 216, di mana pada chapter itu untuk pertama kalinya kita ditunjukkan identitas asli dari Kawaragi Senju. Selanjutnya pada volume ke-26 dibuka dengan chapter 225, di mana pada chapter itu, untuk pertama kalinya geng Kanto Manji dan juga Sano Manjiro akhirnya datang ke medan tempur besar di malam festival Tanah Bata ini. Berdasarkan semua hal itu, maka tidak menutup kemungkinan jika pada awal chapter volume ke-27 nanti, atau tepatnya pada chapter 234 nanti, manga baku hantam Tokyo Revengers akan kembali menghadirkan atau mendatangkan karakter baru lagi ke medan tempur ini. Tentu saja karakter baru ini tidak hanya terbatas kepada Inui dan para member Toman lainnya. Masih ada beberapa karakter lain yang sampai sekarang belum menampakkan batang hidungnya. Padahal pertempuran 3 geng besar di malam ini sudah hampir selesai. Contohnya Suji Hanma, Lord Shion Madarame, dan juga si iblis kembar Sota dan Nahoya Kawata. Ya, apapun itu, yang jelas sangat tidak mungkin sekali jika pertempuran antara Hanagaki Takemichi melawan Sano Manjiro akan berakhir hanya dalam satu chapter saja. Pasti inti cerita dari chapter 234 masih berpusat kepada pertarungan antara mereka berdua.
Kini selanjutnya kita masuk kepada kemungkinan cerita yang kedua pada chapter 234 nanti. Jika kalian ingat, di akhir chapter 233 kemarin, ketika Takemichi sedang dihajar habis-habisan oleh Mikey hingga lemas tidak berdaya, terlihat Kawaragi Senju yang akhirnya mulai bergerak dan berlari ke arah Mikey dan Takemichi sambil meneriaki nama Takemichi dengan sangat kencang. Tentu saja hal ini sangat meresahkan sekali, mengingat hari yang belum berganti dan kondisi cuaca yang masih hujan deras. Sangat jelas sekali, jika nyawa Takemichi dalam bahaya, Senju pasti akan datang dan bertarung melawan Sano Manjiro demi bisa menepati janjinya kepada Takemichi pada chapter 219 yang tertulis pada kertas harapan, yaitu I will protect Hanagaki. Jika terus dibiarkan seperti ini, maka sudah pasti pada chapter 234 akan kembali jatuh korban jiwa. Dan kematian Senju yang ada pada vision atau penglihatan Takemichi akan kembali terjadi. Tapi kami rasa semuanya tidak akan sesimpel itu. Disinilah efek domino akan terjadi. Jika Senju datang menolong Takemichi, maka Wakasa, Benkei, dan juga Akashi Takeomi sudah pasti tidak akan tinggal diam saja. Ketika Senju mulai terpojok, pasti Wakasa dan juga Akashi Takeomi akan datang dan melindunginya. Dengan begini, maka semakin banyak saja kandidat karakter yang akan mati terbunuh pada chapter-chapter selanjutnya. Bisa saja Senju, Wakasa, Benkei, atau malah Akashi Takeomi. Bagaimana menurut kalian? Dari dua kemungkinan tersebut, manakah yang akan terjadi dalam waktu dekat ini? Dan siapakah yang akan mati selanjutnya? Oh iya, buat yang tanya, kenapa saat Mikey dan Takemichi bersentuhan, Takemichi tidak terlempar atau kembali ke masa depan? Jawaban atas pertanyaan ini sangat sederhana. Takemichi dan Mikey tidak kembali ke masa depan karena di masa depan mereka berdua sudah mati saat terjatuh dari gedung. Jadi walaupun Mikey dan Takemichi bersentuhan, keduanya tidak ada yang bisa kembali ke masa depan, sampai salah satu dari mereka bisa merubah takdir di masa lalu ini. Kurang lebih sama ketika Naoto dan Takemichi terbunuh di masa depan pada arc Tenjiku. Pada saat itu, Takemichi juga tidak bisa kembali lagi ke masa depan sebelum dia berhasil merubah takdir dan mengalahkan Kisaki Teta. Pertanyaan selanjutnya, kemana perginya Tsuji Hanma? Apakah dia sudah dilupakan dan sudah tidak dipakai lagi pada final arc ini? Tenang saja, Hanma merupakan karakter penting yang menjadi kunci pada akhir cerita manga Tokyo Revengers. Jadi sudah pasti Hanma akan kembali muncul pada manga ini cepat atau lambat. Selain itu, official art Tsuji Hanma juga sudah keluar, di mana pada gambar ini terlihat jelas Tsuji Hanma yang sedang mengenakan setelan kemeja berwarna merah dan berdiri bersama para member Tokyo Manji lainnya. Walaupun gambar ini bukan berasal dari panel manganya dan hanya merupakan official art untuk event kolaborasi, namun rasanya hal itu sudah cukup menggambarkan jika Hanma bukanlah Pachin yang hanya menjadi figuran dalam manga ini. Sudah pasti Hanma akan kembali muncul pada beberapa chapter ke depan nantinya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Bye-bye.